Pada suatu hari, Hyungsuk harus menjadi anjing dan babi untuk menuruti Taesong. Meski sudah melakukan segala macam perintah Taesong, Hyungsuk tetap dihajar hingga babak belur dan direndahkan. Jika ada seseorang yang bertanya keinginannya saat itu, Hyungsuk akan memberitahu bahwa dirinya hanya ingin mati. Sepulang dari sekolah, Hyungsuk meratapi kehidupan SMA-nya yang mengerikan. Karena merasa lapar, dia berniat memasak mie. Namun begitu teringat alasan orang-orang membulinya karena tubuh montoknya, rasa lapar Hyungsuk pun mendadak menghilang. Ibunya baru aja pulang kerja menyapa Hyungsuk. Ia mengambil alih bungkus mie untuk memasakkannya. Dia melupakan kesalahannya dengan menyalahkan ibunya sebagai orang yang membuat dirinya bertubuh montok. Ketika Hyungsuk menyeruput mie-nya, dia melihat wajah Taesong dan orang-orang membulinya. Hyungsuk merasa muak dan mengungkapkan keinginannya untuk pindah sekolah. Ibunya menduga Hyungsuk terlibat suatu masalah di sekolahnya. Namun Hyungsuk berbohong dan memberitahu dia ingin pindah karena semua murid di sekolahnya pintar-pintar, sehingga dirinya kesulitan mendapatkan nilai bagus. Tetapi sang ibu tidak bisa mengabulkan keinginan Hyungsuk. Karena alasan mereka pindah ke lingkungan itu adalah biaya sewa dan biaya hidupnya yang lebih murah. Ibunya mengatakan jika Hyungsuk pindah sekolah, dia akan meninggalkan teman-temannya. Mendengar kata teman, dia teringat semua perlakuan yang diterimanya. Membuat Hyungsuk marah kepada ibunya dan nasib menyedihkan yang diterima. Keesokan harinya, Hyungsuk kembali ke sekolah tanpa semangat. Taesong muncul dan menanyakan seragam sekolahnya. Hyungsuk buru-buru bangun dan bergegas menyiapkan seragam Taesong di mejanya. Anggota klub sepak bola melancarkan tendangan. Hyungsuk tidak berdaya. Ia pun langsung ambruk saat bola menghantamnya. Merasa diremehkan, Taesong pun mendatangi Hyungsuk dan memarahinya. Hyungsuk meminta maaf atas bersedia membayar 10.000 won sebagai gantinya. Taesong menganggap Hyungsuk mengasihaninya dan hal itu membuat dirinya semakin marah. Dia meninju dan menampar Hyungsuk beberapa kali. Ketika itu ibu Hyungsuk tiba-tiba datang dan memarahi Taesong. Dia tidak terima dengan perlakuan Taesong kepada anaknya. Taesong memberitahu dirinya hanya bermain-main dengan Hyungsuk. Namun bagi ibu Hyungsuk, memukuli orang tidak termasuk permainan. Hyungsuk mendengar murid-murid lain yang menganggapnya bodoh karena mengadu kepada ibunya. Merasa tidak tahan dengan semua perlakuan itu, Hyungsuk memutuskan berbohong dan membenarkan kata-kata Taesong bahwa mereka hanya bermain. Taesong auto meluapkan amarahnya dan menganggap ibunya telah mempermalukannya di sekolah. Tetapi murid-murid lain malah menganggap Hyungsuk durhaka karena membentak ibunya sendiri. Hyungsuk malah jadi serba salah cuy. Sepulangnya dari sekolah, Hyungsuk menemukan ibunya yang menunggunya di balik pintu untuk berbicara. Hyungsuk berniat menjelaskan apa yang terjadi. Namun ibunya tiba-tiba menyetujui keinginan Hyungsuk untuk pindah sekolah. Dia sudah mengurus hal tersebut dengan wali kelas. Ibunya meminta maaf karena dirinya harus tetap tinggal di kota itu untuk bekerja dan akan mengirimi uang bulanan untuk Hyungsuk. Beberapa hari kemudian, Hyungsuk akhirnya pergi meninggalkan rumah dan memulai perjalanan menuju desa lereng untuk menuju alamat kosnya. Setelah melewati ratusan anak tangga dan jalan mendaki, dia akhirnya tiba di sana. Meskipun kosannya tidak bagus, Hyungsuk merasa cukup senang karena di tempat itulah hidup barunya akan dimulai. Setelah meletakkan barang bawaannya, Hyungsuk pergi ke kota. Ia mendapati anak-anak muda di sana berpenampilan sangat modis. Karena terlalu terpesona dengan kemeriahan yang ada di sana, Hyungsuk secara tak sengaja menabrak seorang perempuan bernama Mixue. Maksudnya Mijin. Hal ini mengingatkannya pada kejadian pembulian yang dialaminya. Namun perempuan itu meminta maaf dan Hyungsuk bertekad menjadi dirinya yang baru. Melihat Hyungsuk tersenyum aneh membuat Mijin ketakutan. Saat itulah Jin Seong datang. Jin Seong menanyakan apa yang terjadi. Namun Jin Seong tak ingin memperpanjang masalah. Ia mengatakan tidak ada yang terjadi dan mengajak Jin Seong pergi. Hyungsuk masih nyengir aneh dan ketika Jin Seong melihatnya mengepalkan tangan, dia langsung mengejarnya. Meski Mijin meminta Jin Seok untuk berhenti, dia terus memukul Hyungsuk sampai babak belur.
Orang-orang di sekitarnya pun merekam kejadian itu dan mempostingnya di media sosial dengan judul video babi arogan dihajar habis-habisan. Sekembalinya di kosan, Yongsuk menangis melihat video tersebut dan membaca komentar-komentar netizen yang merendahkannya. Dia terus menangis meratapi kemalangan hingga tertidur. Dan saat terbangun, Yongsuk mendapati pantulan dirinya di cermin yang sangat berbeda. Yongsuk yang dilihatnya saat itu bukan lagi seorang laki-laki montok, cupu yang menyedihkan. Dia menjelma menjadi pemuda tinggi dengan perut roti sobek dan berwajah rupawan. Yongsuk melihat dirinya yang lama tergeletak di lantai dan mencoba membangunkannya. Saat berniat menghubungi polisi sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Yongsuk teringat semua perlakuan kejam yang diterimanya dan memutuskan menjalani kehidupannya yang baru sebagai dirinya yang baru. Keesokan harinya di SMA Jaewon, Yongsuk berjalan memasuki kelas dan diperkenalkan Pak Guru sebagai murid baru. Saat semua murid melihatnya, mereka langsung tercengang dengan ketampanan paripurna di wajah Yongsuk. Pak Guru menyuruh Yongsuk duduk di bangku kosong yang berada di baris belakang. Dalam perjalanan menuju bangkunya, dia mendengar para murid tak henti-hentinya memujinya. Yongsuk menyadari dengan perubahan fisiknya yang sekarang, dia menerima perlakuan yang berbeda dibanding dirinya di masa lalu. Saat menoleh ke sekitarnya, dia terkejut begitu melihat Jin Seong dan Mi Jin yang ternyata juga bersekolah di sana. Jin Seong memanggilnya dan Yongsuk lega karena dengan penampilan barunya dia tidak dikenali sebagai laki-laki yang dihajar kemarin. Park Hanel auto dandan dan tebar pesona mendekati Yongsuk. Saat menyadari Mi Jin juga terpesona dengan Yongsuk, Jin Seong langsung ambiar karena gebetannya juga kelepek-kelepek gara-gara si murid baru itu. Di jam istirahat, Yongsuk memasuki kantin dan Hanul membantunya menjelaskan para murid yang ada di sana berasal dari berbagai klub yang ada di sekolah. Sekembalinya ke kelas, Yongsuk ngantuk karena kemarin dia mencoba berolahraga sepanjang hari dengan tubuh barunya. Dia dibangunkan oleh Hanul saat hari sudah sore dan pelajaran telah usai. Beberapa hari kemudian, Yongsuk menyadari bahwa dirinya memiliki dua tubuh yang berbeda. Saat Yongsuk montok bangun, maka Yongsuk tampan akan tertidur dan begitu juga sebaliknya. Suatu malam, Yongsuk tampan menemukan pekerjaan paruh waktu di Toserba. Awalnya bapak pemilik Toserba girang banget pas tahu kalau ada murid SMA kece badai yang pengen jadi karyawannya. Karena dengan wajahnya itu, dia pasti bakal menarik banyak pelanggan dan mendatangkan keuntungan. Tapi ternyata cuy, orang yang akan melakukan pekerjaan itu adalah Yongsuk yang montok. Sehingga bapak pemilik Toserba pun langsung kecewa. Tapi pas tahu kalau Yongsuk montok memiliki kemampuan mengenali berbagai merek rokok, si bapak auto menerima Yongsuk kerja di tokonya. Suatu malam beberapa pelanggan datang untuk membeli rokok. Yongsuk menanyakan identitas laki-laki tersebut. Tetapi saat ditunjukkan, Yongsuk mengetahui KTP itu milik orang lain. Sehingga dia tidak bisa menjual rokok pada laki-laki itu. Saat itulah Jin Seong yang ternyata teman si laki-laki muncul dan mengenalinya. Dia masuk ke Toserba dan mengambil sekeranjang penuh belanjaan. Jin Seong meminta Yongsuk untuk membayar semua itu sebagai bayaran permintaan maaf. Ketika Jin Seong melihat papan namanya, dia langsung teringat dengan Park Yongsuk yang merupakan murid baru di sekolahnya. Meski secara penampilan kedua Yongsuk itu berbeda, Jin Seong kesal karena mereka sama-sama menggoda Mi Jin. Jin Seong mengurungkan niat damainya dan mengajar Yongsuk hingga babak belur untuk meluapkan kekesalannya. Setelah puas, Jin Seong mengambil foto Yongsuk dan mengancamnya akan melaporkan ke polisi biar viral. Yongsuk menangis saat mendapat perlakuan Jin Seong yang sama kejamnya dengan Taesong. Dia melihat ponselnya bergetar. Ia menerima panggilan dari ibunya yang menanyakan kabar. Yongsuk berbohong dan memberitahu dirinya baik-baik saja. Begitu juga dengan sekolahnya. Di ujung sambungan, ibunya sedang bekerja mengumpulkan kardus bekas dan harus memutuskan sambungan ketika pemilik toko mengantarkan beberapa kardus untuknya. Keesokan harinya, Yongsuk tampan pergi ke sekolah dan mendengar Hanul bersama Jin Seong dan gengnya membicarakan Yongsuk montok yang ditelanjangi dan dipukuli. Ia mendengar Jin Seong sengaja melakukan itu untuk mengancamnya agar bungkam.
Ketika Yongsuk mendengar mereka mengatakan tentang ibunya yang akan menyesal karena telah melahirkan anak tak berguna seperti dirinya, Yongsuk auto kesal dan meminta Jin Seong tidak membawa-bawa ibunya ke dalam masalah itu. Kabar perkelahian keduanya pun segera menyebar ke seluruh kelas hingga murid-murid berkumpul menonton. Yongsuk mengatakan dia tidak memiliki niat untuk mengajak Jin Seong berkelahi. Hong Jae-yeol mencoba melerai Jin Seong. Tetapi Jin sudah terlanjur kesal saat melihat Mi Jin lebih memperhatikan Yongsuk daripada dirinya. Yongsuk merasa aneh karena dirinya bisa melihat arah pukulan Jin Seong. Ia berhasil menghindarinya. Merasa dipermalukan karena tinjunya meleset di depan Mi Jin dan semua murid, Jin Seong terus mencoba menghajar Yongsuk. Tetapi semua serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenai Yongsuk. Meski begitu, Jin Seong berhasil memojokkan Yongsuk ke loker. Dia berniat mengakhirinya dengan satu pukulan yang tak akan bisa dihindari. Tetapi semua orang terkejut saat Yongsuk menangkap tinju Jin Seong dan langsung merekam perkelahian tersebut. Yongsuk teringat semua perlakuan buruk yang diterimanya dan menolak untuk menjadi pecundang. Ketika Jin Seong menyerangnya sekali lagi, Yongsuk menghindar dan mendaratkan satu pukulan telak untuk menjatuhkannya. Semua murid langsung tercengang karena untuk pertama kalinya Jin Seong telah dikalahkan. Hanol makin terpesona dengan kehebatan Yongsuk. Sementara Mi Jin nampak menarik nafas lega karena perkelahian tersebut akhirnya berakhir. Jin Seong yang terjatuh ke lantai pun kesal dan malu setengah mati. Karena Mi Jin sang pujaan hati melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kekalahan Jin Seong menyebar cepat ke seluruh kelas di SMA Jaewon. Ia mengundang para murid lain yang berkeinginan mengalahkan Park Yongsuk. Malam harinya saat Yongsuk montok bekerja di Toserba, dia memikirkan perbedaan cara orang menatapnya. Meski kedua Yongsuk berpenampilan berbeda, tapi mereka adalah dirinya. Seorang pelanggan masuk ke Toserba dan terlihat gugup. Yongsuk memperlihatkannya dan melihat pelanggan itu mencuri barang lalu berlari kabur. Yongsuk langsung mengejarnya. Ia berakhir di sebuah gang buntu. Dia melihat pencuri yang bernama Park Ji-ho bertemu dengan beberapa orang. Rupanya Ji-ho menuruti perintah orang-orang itu untuk mencuri. Salah satu dari mereka memiliki foto saat Yongsuk ditelanjangi dan mengancamnya akan menyebar foto itu jika tidak bungkam. Tetapi Yongsuk hanya diam dan membiarkan Ji-ho memukulinya. Saat itu Basko datang dan mengusir semua berandalan. Keduanya berterima kasih kepada Basko. Yongsuk kemudian mengetahui Park Ji-ho adalah teman satu kelasnya. Ketika Basko menyadari Ji-ho adalah teman sekelas Park Yongsuk, dia meminta Ji-ho memperingatkan Yongsuk untuk tidak sombong dan tiba-tiba saja menangis. Keesokan harinya di sekolah, Yongsuk mendapati Park Ji-ho tidak masuk kelas. Di jam istirahat, dia makan di kantin bersama Hanul dan menanyainya tentang Basko. Hanul memberitahu Basko adalah seorang murid dari kelas arsitektur yang memiliki nama asli Lee Eun-tae, sekaligus ketua geng Burn Knuckle. 3 murid laki-laki mendekati mereka dan memberitahu Basko adalah sekejam bodoh yang benci orang keren dan hanya baik kepada orang lemah. Saat itu Basko dan gengnya masuk ke kantin dan melihat ke arah mereka. Yongsuk berniat membahas kejadian kemarin, namun dia ingat bahwa Yongsuk yang bertemu dengan Basko malam itu adalah dirinya yang lain. Basko sepertinya salah paham dan mengiranya ingin balas dendam. Yongsuk tidak berkutik saat Basko mencengkeram bahunya. Semua murid yang ada di kantin langsung tertarik dengan pertarungan keduanya. Yongsuk melawan rasa sakit di bahunya dan meminta maaf karena dia mengira Basko adalah seseorang yang dikenalinya. Sehingga dia mengajaknya berbicara. Yongsuk melepaskan cengkeraman tangan Basko di bahunya dengan satu tangan. Kemudian membuat orang itu terkejut. Bomja yang merupakan anggota Burn Knuckle memisahkan keduanya dan mengajak Basko pergi. Seorang temannya mengungkapkan ketidaksukaannya atas apa yang dilakukan Bomja. Seharusnya mereka membiarkan Basko menghabisi Yongsuk. Bomja mengatakan jika pertarungan berlanjut, Basko lah yang akan terluka. Melihat kehebatan Yongsuk yang dapat melepaskan diri dari cengkeraman bahu Basko, ketiga murid laki-laki sebelumnya mendekati Yongsuk dan memujinya. Mereka kemudian mengungkapkan keinginannya untuk berteman dan mengajaknya bermain di luar.
Yongsuk senang karena setelah sekian lama akhirnya ada juga orang yang berkeinginan menjadi temannya. Sehingga dia menerima ajakan tersebut dan menemui mereka malamnya di kedai kelezatan Jeonggol. Namun sesampainya di sana, Yongsuk melihat Hanel dan ketiga teman laki-lakinya minum dan merokok bersama. Ia merasa sebagai murid SMA mereka belum boleh melakukan hal tersebut. Meski begitu, Yongsuk tetap duduk di antara mereka dan menolak minum. Jin Seong muncul dan rupanya juga ikut bergabung bersama mereka. Yongsuk dipaksa minum dan mereka berjanji akan mengantarnya pulang jika mabuk. Tetapi Yongsuk menolak dan menceritakan dirinya tinggal bersama seorang teman. Ketika ditanya lebih jauh tentang temannya, Yongsuk memberitahu temannya putus sekolah dan hanya keluar untuk bekerja saat malam. Ketiga temannya malah membayangkan kalau Yongsuk tinggal dengan pria yang menyeramkan. Untuk mengalihkan topik dari dirinya, Yongsuk menanyakan Mijin. Namun dia diberitahu Mijin tidak suka acara kumpul-kumpul yang mereka lakukan. Ia tidak suka perkelahian. Mereka menganggap Mijin adalah seorang gadis polos yang berbeda dengan Hanel. Yongsuk menanyakan bagaimana Jin Seong bisa pacaran dengan Mijin karena keduanya sangat berbeda secara sifat. Hanel mengatakan Jin Seong dan Mijin tidak berpacaran. Dia hanya mengajak Mijin pergi untuk berkencan. Yongsuk meminta maaf karena selama ini dia mengira Jin Seong adalah kekasih Mijin. Yongsuk panik saat melihat Jin Seong menatapnya dengan marah. Namun ternyata dia malah tertawa dan menganggap Yongsuk adalah orang yang hebat. Jin Seong mendekati Hyunsuk dan menuangkan minuman untuknya. Mereka semua lega karena Jin Seong adalah Yongsuk yang sudah berbayar.